Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Imah yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang Ibu bagikan. Terima kasih. Pada video kali ini, Ibu mau ngajak kamu jalan-jalan dulu ke akun SNPMB. Jadi di akun ini nanti kamu melakukan pendaftaran, yaitu pemilihan prodi dan PTN. Ya, ini adalah gambaran akun SNPMB-nya. Oke. Ini dia, lihat. Kamu tinggal scroll aja PTN impian kamu sama prodi impian kamu di sini, oke? Memilih PTN itu hampir sama ya kayak ketika kita memilih presiden atau wakil presiden atau calon legislatif ketika kita berada di TPS. Nggak bisa tuh ujuk-ujuk kita datang ke TPS langsung milih, pasti bingung karena banyak banget pilihan calon legislatifnya ya. Kalau presiden kan hanya ada 3 ya, gampang tuh. Tapi kalau calon legislatif tuh banyak banget, ada yang DPD, ada DPR RI, ada DPRD, pokoknya banyak banget, mana nggak ada fotonya lagi ya, jadi kita bingung. Sama seperti memilih SNBP ini juga kita harus punya konsep dari awal, harus kepoin dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita datang milih, oke? Caranya ya kamu harus mempersiapkan diri nih, harus siap dulu PTN mana yang akan kamu pilih dan prodinya apa ya. Langkah pertama ketika kamu akan melakukan pendaftaran SNBP, tentunya kamu sudah harus menyimpan permanen akun SNPMB-nya, oke? Dan kamu harus termasuk salah satu siswa yang eligible di sekolah. Kemudian juga sekolahnya sudah melakukan finalisasi nilai ya. Karena jika sekolah tidak melakukan finalisasi nilai, walaupun nilai kamu gede banget, peringkat paralel kamu itu ada di peringkat pertama, kamu tidak berhak mengikuti SNBP. Tapi untuk SNBT masih bisa ikut ya. Kemudian kamu jangan lupa mengunduh bukti atau tanda bukti registrasi akun SNPMB. Nah, ini buktinya ya, dan disimpan baik-baik, jangan sampai hilang ya. Tidak usah harus di print out ya, disimpan aja di tempat yang paling aman menurut kamu. Kemudian kamu login lagi di akun SNPMB-nya. Nanti kamu di akun kamu itu kelihatan tampilan seperti ini. Ada 2 aplikasi. Aplikasi Verval yaitu untuk akun SNPMB yang sudah kamu simpan permanen tadi, kemudian ini yang di sebelah kanan akun pendaftaran SNBP ya. Langsung saja diklik di pendaftarannya. Oke, selamat datang di pendaftaran SNBP 2024. Ini ada 5 menu yang harus kamu selesaikan. Yang pertama itu menu profilnya, kamu cek lagi biodatanya nih ya. Ada nama, ini Bu sensor ya. Kemudian ada NISN, asal sekolah, NPSN, ada jurusannya, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan NIK ada di sini. Selanjutnya kamu scroll ke bawah, itu ada data tambahan, yaitu ada email, ada data orang tua, ada penghasilan orang tua, ada penghasilan ayah dan ibu, kemudian ada NIK, ada alamat ya, ini alamat lengkap sampai ke RT RW-nya ya. Oke, lanjut, kamu bisa melihat pilihan prodi dan PTN. Di sebelah kiri itu ada pilihan PTN atau Politeknik atau ke PTKIN. Yang di sebelah kanannya itu program studi, ada jenjangnya, ada daya tampung, ada pilihan 1, pilihan 2, dan portofolio. Untuk pilihan PTN atau Politeknik atau PTKIN ini ada di sebelah kiri, itu tidak berurutan ya. Pilihan PTN-nya tidak berurutan alfabetis, tidak berurutan letak wilayah, jadi agak random sih memang. Dan kamu ketika memilih PTN, misalnya pengennya ITB, itu nggak bisa diketik di pencarian. Jadi kamu benar-benar harus scroll, cari pelan-pelan satu persatu. Nah, ketika kamu klik, misalnya kamu klik IPB ya, Institut Pertanian Bogor nih. Nah, di sebelah kanan itu langsung kelihatan program studi yang tersedia di IPB. Kemudian ada juga keterangan jenjangnya, ada S1 dan S4. Ada daya tampungnya, misalnya di sini tuh ada gambarannya agribisnis, daya tampungnya 72. Dan kamu itu harus menentukan itu agribisnis ini mau ditaruh di pilihan pertama atau pilihan kedua. Dan kamu juga bisa lihat keterangannya apakah prodi ini membutuhkan portofolio atau enggak ya. Kalau di sini nih enggak ada portofolionya ya. Pilihan pertama itu sangat prioritas, pilihan kedua juga bisa jadi kamu lulus di pilihan kedua. Jadi hati-hati dalam memilih ini ya, jangan terbalik.
Oke. Nah, setelah memilih, semuanya udah dipilih nih ya. Ini kelihatan nih, pilihan pertama agribisnis, pilihan kedua pendidikan dokter. Ya, yang pertama IPB, yang kedua Unhas ya. Nah, nanti kamu bisa ada tombol pilihan, nanti kamu tinggal klik nih, kelihatan di sini ya. Jadi nggak akan salah lah ketika kamu memilih. Nah, kebijakan SNBP 2024 bahwa kamu bisa memilih 2 PTN dan 2 prodi dengan ketentuan salah satu prodi itu berada satu provinsi dengan sekolah ya. Ini seperti ini nih. Ketika pilihan pertama di IPB, pilihan kedua itu masih bebas. Ini di Universitas Hasanuddin ya, tentunya di luar Jawa Barat. Karena sekolah siswa yang saya ambil contoh ini adalah sekolah yang ada di Jawa Barat. Kemudian ketika memilih prodi yang sama juga bisa ya, tapi PTN-nya tentunya harus berbeda. Kalau memilih prodi yang sama dengan PTN yang sama juga nggak bisa. Ya nggak bisa lah ya, tentu saja tidak bisa. Jadi kalau pilihan dua, kakak pengen kedokteran, satunya pilih di IPB, yang kedua pilih di Andalas. Yang kedua itu udah bebas, boleh di seluruh Indonesia. Nah berikutnya ini adalah saya udah nyoba nih. Ini kan sekolah di Jawa Barat ya. Mau coba dua-duanya pilih di luar Jawa Barat. Yang pertama itu kedokteran Airlangga Unair, yang pilihan kedua kedokteran Andalas ya. Ibu coba pilih dua-duanya ada di Jawa Barat dan hasilnya kita lihat. Tara, ini by system ya. Langsung ada keterangan nih ditandai warna merah, itu universitas yang Anda pilih harus berada di provinsi sekolah asal salah satunya. Nggak boleh dua-duanya berada di luar Jawa Barat. Jadi bukan omongan guru BK-nya aja ya bilang nggak boleh dua-duanya di luar provinsi. Itu udah dirancang by system. Kalau kamu kekeh pun tetap tidak bisa, kadang nggak bisa kamu klik ya. Nah, tapi kalau seperti ini bisa karena pilihan pertamanya ada di IPB, itu satu provinsi dengan sekolah asal. Pilihan kedua ada di luar provinsi, itu boleh. Atau diganti pilihan pertamanya di kedokteran Andalas, pilihan keduanya di IPB, itu boleh ya. Itu tergantung yang mana menjadi prioritas dalam pilihan kamu. Oke, setelah pas, udah mantep gitu ya, menentukan pilihan udah pas banget, sudah tidak ada keraguan lagi, maju terus. Kemudian kamu lihat portofolio, karena milihnya kedokteran tadi tentunya pilihan prodi Anda tidak membutuhkan portofolio, jadi langsung lewatkan saja ya, langsung isi prestasi. Oke, ini di menu prestasi tentunya kamu harus mengupload bukti prestasi jika ada prestasinya. Ini opsional juga ya. Oke, maaf ya, agak belepotan. Jika prestasinya nggak ada, itu tidak usah diupload, nggak usah maksain ya, karena ada ketentuan prestasi apa yang harus diupload. Kita coba lihat. Nah, yang pertama harus memilih bidang prestasi. Ada bidang olahraga, bidang seni rupa atau lukis, bidang seni tari, bidang drama dan sastra, bidang seni suara atau musik, pramuka atau organisasi ekstrakurikuler, penelitian, olimpiade lainnya, olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, astrofisika, olimpiade komputer, geografi, ilmu kebumian, dan olimpiade ekonomi. Nah, ini adalah bidang prestasi yang bisa kamu pilih jika sertifikat kamu itu masuk ke dalam bidang prestasi ini, baru bisa kamu boleh mengupload sertifikat prestasinya ya. Oke, kemudian ada keterangan itu prestasinya itu bersifat individu atau kelompok, tinggal dipilih aja di sini ya. Kemudian tingkat prestasinya yang pertama internasional, yang kedua nasional, yang ketiga provinsi, yang keempat kabupaten dan kota. Jadi paling rendah itu tingkat prestasinya itu kabupaten atau kota. Kalau tingkat sekolah itu bagaimana? Tentunya tidak usah diupload karena tidak sesuai dengan ketentuan tingkat prestasinya. Berikutnya, kemudian jangan lupa mengisi tahun perolehan prestasi ya. Tahun yang dibolehkan itu yaitu selama kamu sekolah di SMA mendapatkan prestasi itu. Kalau prestasinya ketika SD, SMP itu tidak diakui dong ya, karena yang ditanya adalah tingkat SMA. Setelah selesai, kemudian jangan lupa mengupload bukti prestasinya berupa sertifikat atau surat keterangan yang sah bahwa kamu benar-benar mendapatkan prestasi itu. Oke, ini untuk prestasi
pertama. Jadi prestasi itu maksimal yang diupload adalah 3 prestasi. Jadi kalau sertifikat kamu itu lebih dari 3, tentunya kamu harus melihat nih bobot prestasinya. Jadi diupload yang bobotnya lebih tinggi dan yang bidang prestasinya itu sesuai dengan, tentunya sesuai dengan dan linear sama dengan prodi tujuan kamu. Misalnya kamu mau memilih prodi fisika, tentunya kalau bisa nih diupload, kalau misalnya sertifikatnya banyak, diupload adalah sertifikat yang berhubungan dengan fisika gitu ya. Dilihat dulu deh sertifikatnya. Atau kalau kamu bingung, kamu bawa ke sekolah, nanya sama pihak sekolah atau guru BK, nih Bu, sertifikatnya banyak, tolong Ibu lihat mana yang lebih poinnya lebih banyak ketika saya upload ya. Tapi kalau sertifikatnya cuma 1 atau 2 atau 3, udah upload aja semuanya. Oke. Berikutnya juga ada bukti prestasi 2. Yang pertama, diupload dulu bukti prestasinya, kemudian deskripsinya apa tentang prestasi tadi, bidang prestasi, kemudian pilihan individu atau kelompok. Kalau bidang prestasinya nggak ada di sini, kan ada tuh bagian olimpiade lainnya, udah diklik aja di olimpiade lainnya. Kemudian lembaga pemberi prestasi, tingkat prestasi, tahun perolehan juga sama ya, harus diisi lengkap semuanya. Oke, kemudian yang terakhir itu prestasi 3, masih sama. Diupload dulu buktinya, kemudian deskripsinya dijelaskan, kemudian bidang prestasinya tinggal dipilih, individu atau kelompok, nama lembaga, tingkat prestasi, tahun perolehan ya, terus masih sama. Jangan lupa sertifikatnya itu di-scan dengan jelas. Ada maksimal nih ketentuannya nih, 100 MB. Tipenya PDF, PNG atau JPG ya, ini ketentuannya. Oke, ini buat kamu yang memilih prodi yang mensyaratkan portofolio. Ini udah nyoba nih untuk portofolio olahraga ya. Ini yang memilih prodi ilmu olahraga di UNJ ya. Ada baca dulu instruksinya secara manual, kemudian nanti kamu baru mengupload portofolionya ya. Nah, ini unggah portofolio, yang diunggah itu PPT-nya, kemudian videonya. Untuk ketentuan portofolionya tentunya kamu sudah tahu, namanya juga memilih prodi yang mensyaratkan portofolio, tentunya sudah mempersiapkan semuanya. Nah, kebanyakan kasus di sekolah itu mereka tuh dari awal pengen milih prodi di kafe, arsitektur misalnya, olahraga. Ketika membaca portofolio atau seni, kebanyakan seni musik, seni tari. Ketika membaca portofolio akhirnya nggak ada waktu buat mempersiapkan portofolio, atau memang nggak siap juga secara pribadi, akhirnya mundur, tidak memilih prodi yang mensyaratkan portofolio ya. Ini benar-benar harus dipikirkan, kira-kira siap nggak? Kalau nggak siap, cari alternatif lain, prodi yang tidak mensyaratkan portofolio. Tapi kalau memang siap, ya maju aja ya. Kamu lihat deh di TikTok misalnya ya, gimana effort orang-orang mempersiapkan portofolio, udah bergadang jauh-jauh hari sampai ada bimbel khusus portofolio loh ya. Bukan ini mengecilkan hati kamu buat memilih prodi yang ada portofolionya, tapi tentunya lebih maksudnya mempersiapkan dirinya itu harus dari jauh-jauh hari dan benar-benar siap gitu ya. Jangan asal-asal, yang penting asal upload, jangan. Itu karena portofolio ini bagian dari penilaian ya, sama seperti nilai kamu. Portofolio juga itu bagian dari penilaian. 50% adalah nilai semua mata pelajaran. 50% lagi bisa aja kamu dilihat dari portofolio atau dari mata pelajaran pendukung. Makanya dari itu nggak boleh sepele dengan portofolio ini. Karena Ibu punya pengalaman nih dalam membimbing siswa yang memilih prodi portofolio. Ada yang nilainya lebih besar, tapi karena portofolionya kurang mantep, jadi nggak masuk. Ada yang nilainya bahkan peringkat paralel itu berada di angka 70-an ya. Dari paralel 10 itu berada di angka 70, tapi dia lulus karena portofolionya itu bagus banget, artinya mantap banget ya. Ada kejuaraan, ada pertandingan, kemudian juga ada video ketika dia bertanding gitu ya. Ini benar-benar dipikirkan, nggak boleh asal, karena ada yang memang yang penting ada gitu ya, nggak masuk. Nggak boleh asal-asal memilih prodi yang ada portofolionya. Kalau memang nggak siap, udah cari prodi lain, jangan menyanyiakan kesempatan. Tapi kalau memang pengen banget tapi portofolionya nggak mantep, nggak apa-apa, persiapkan diri karena masih banyak waktu untuk memilih SNBT. SNBT juga nanti harus mengupload portofolio ya.
Tentunya ini kan prodi-prodi yang memang membutuhkan keterampilan seperti prodi tari, prodi musik, prodi olahraga. Tentunya nggak mungkin dong lulus orang-orang yang nggak punya keterampilan. Misal keterampilan tari emang nggak bisa nari, badannya kaku, nanti kan ketika kuliah pasti mengalami banyak hambatan. Makanya itu butuh orang-orang yang benar-benar punya kemampuan atau keterampilan untuk portofolio ini. Yang mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, setelah semuanya kamu rasa yakin, profilnya udah benar, pilihan PTN dan prodinya udah benar, portofolionya juga sudah mantep, prestasinya juga sudah, tinggal yang terakhir yaitu finalisasi. Nah, Ibu sarankan untuk finalisasi ini tidak dilakukan sehari. Maksudnya gini, dalam sehari gitu daftar, profil, pilihan, portofolio semuanya dikerjain dalam sehari langsung finalisasi. Jangan. Isi dulu pelan-pelan, hari ini ngisi apa, besok ngisi apa. Kan ini rentang waktunya lumayan lama ya. Pendaftaran SNBP itu semenjak tanggal 14 kemarin sampai tanggal 28 Februari. Tentunya lama, itu rentang waktunya lebih dari seminggu. Jadi kamu punya waktu untuk memikirkan kematangan dalam memilih prodi dan PTN. Oke? Untuk finalisasi pilihan SNBP tentunya kamu harus membaca pernyataan ini. Ya, dengan ini menyatakan nama NISN pilihan pertama, pilihan kedua, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bila saya dinyatakan lulus SNBP 2024 maka satu, saya akan melaksanakan pendaftaran ulang di PTN atau Politeknik Negeri yang menerima saya. Yang kedua, bila saya tidak melakukan pendaftaran di PTN dan Politeknik Negeri yang menerima saya menyadari bahwa kelalaian saya. Nah, yang kedua ya, bila saya tidak melaksanakan pendaftaran di PTN atau Politeknik Negeri yang menerima saya menyadari bahwa kelalaian saya tersebut akan mengakibatkan turunnya indeks sekolah asal saya dan mempengaruhi penerimaan siswa dari sekolah asal saya pada SNBP yang akan datang. Nah, ini salah satu bentuk kezoliman terhadap sekolah dan terhadap adik-adik kelas kamu di masa yang akan datang nih ya. Kalau kamu udah keterima di PTN, SNBP tapi kamu nolak. Kalau memang kira-kira nggak mau dari awal udah nggak usah daftar. Jadi jangan menzolimi sekolah dan menzolimi adik-adik kelasnya. Tentunya kamu nyari apa sih dalam hidup? Kalau sekolah aja kamu zolimi, guru aja kamu zolimi. Ya orang itu berharap banget bisa lulus, sementara kamu menyingkirkan banyak orang, mengambil jatah banyak orang, dan kamu keterima, akhirnya kamunya nggak jadi ambil. Ya jangan kayak gitu. Kalau memang nggak mau ambil dari awal udah nggak usah pendaftaran. Walaupun masuk sesuai eligible, tapi di tengah jalan berubah pikiran, nggak usah daftar. Kalau memang nggak mau ambil, oke? Oke, ini pernyataan yang ketiga. Saya tidak dapat melakukan pendaftaran UTBK SNBT. Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan sudah benar dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan data maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Nah, ingat untuk SNBP tahun 2024 ini ketika kamu keterima nih di SNBP misalnya nih ya, udah keterima di prodi kedokteran IPB, udah keterima. Tapi kamu nggak jadi deh, kayaknya berat nih biayanya dan sebagainya. Nggak jadi mencoba daftar UTBK, nggak bisa. Walaupun kamu udah maksudnya gini, walaupun kamu belum daftar ulang, SNBP-nya belum daftar ulang, tapi mau ikut UTBK SNBT, mau milih prodi yang lain, yang mungkin yang terjangkau menurut kamu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kalau udah keterima SNBP, walaupun nggak daftar ulang, tetap tidak bisa ikut UTBK SNBT tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Nama kamu itu udah di blacklist di PTN, kalau kamu udah keterima SNBP. Ya, selain menzolimi sekolah dan adik-adik kelas, juga menzolimi diri sendiri, ya. Makanya hati-hati memilih prodi dan PTN. Jangan mikir cari titik aman, yang penting lulus dulu. Kalau dulu bisa, kalau dulu itu beberapa tahun lalu bisa. Nggak keterima SNBP, nggak ambil, ikut SNBT, atau ikut mandiri, itu beberapa tahun sebelumnya bisa. Kalau sekarang memang udah by system, nggak bisa. Oke? Benar-benar pilih PTN dan prodi yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Jangan ikut saran orang, saran guru BK di sekolah biar lulus, ambil aja prodi ini, sementara passion kamu bukan di situ. Oke? Kemudian klik ini nih centang di sini, saya setuju untuk finalisasi dan lakukan tekan tombol hijau ini untuk finalisasi dan selesai. Ketika kamu sudah melakukan finalisasi, semuanya sudah selesai. Tinggal yang harus kamu lakukan adalah melobi langit, ya. Langitkan doa agar kamu keterima di prodi pilihan kamu. Oke?
Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.